melihat dari bencana yang ada di Sumatera, salah satu dapil Sumber mungkin bisa bersuara menanggapi kejadian yang di sana. Ya, kemarin saya sudah berkunjung ke Sumatera Barat ya, juga bersama Ibu Ketua Komisi 4. Ya, kami juga sudah meninjau jembatan yang putus, terus meninjau dapur umum yang dibuka oleh TNI dan Polri, dan kita juga menerima laporan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bupati Padang Pariaman serta Wakil Wali Kota Padang. Kepala daerah yang lain tentu tidak bisa hadir sehubungan dengan tugas di daerahnya masing-masing. Nah, dari laporan yang ada, kita mengambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah masih bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, tapi tentu kita harapkan adalah campur tangan dari pemerintah pusat untuk segera menangani tanggap darurat ini dan mempercepat pemulihan daerah tentu di Sumatera Barat. Banyak akses jalan yang terputus. Soal bantuan Pak Presiden, kami harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah mengirimkan bantuan melalui pesawat dan juga helikopter yang di standby kan untuk bisa mengirim bantuan melalui udara bagi masyarakat yang daerahnya terisolasi. Tapi ke depan tentu kita berharap untuk segera ada upaya ekstra untuk membuka kembali jalan-jalan yang terputus sehingga pemulihan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Bang, ini kan banyak masyarakat di media sosial menyuarakan status bencana darurat nasional, berarti itu sejauh ini masih belum perlu gitu? Ya, terkait status bencana nasional saya tidak ingin berpolemik ya. Ini kan kaitannya dengan status. Status bencana nasional itu dalam bentuk Kepres ya. Tapi sampai saat ini kan Pak Presiden kita lihat sendiri ya sangat bekerja keras memerintahkan jajaran di bawahnya untuk segera turun ke lapangan. Nah, bagi saya soal status ya silakan, itu wilayahnya eksekutif, bukan wilayah kami di DPR ini. Sama ini Bang, kan di media sosial terkait bencana di Sumatera ini banyak juga menampilkan adanya gelondongan kayu-kayu ya yang beredar di arus-arus Ya, artinya air bencana banjir. ini bukan saja karena hidrometeorologi, tapi ada penerbangan ya, deforestasi itu. Ya, kita melihat bahwa ini kan baru pertama kali ya siklon yang seperti ini terjadi di wilayah tropis di Indonesia. Tentu ya curah hujannya sangat ekstrim sekali, tetapi dari material yang terbawa, logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu ya, di lereng bukit yang terjadi. Oleh karena itu nanti pada Kamis tanggal 4 Desember 14 kita sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan, apalagi kita juga sudah membaca yaitu pernyataan dari Pak Menteri Kehutanan bahwa akan melakukan evaluasi dan akan merumuskan sebuah kebijakan yang berbeda, yang baru untuk mengatasi hal ini. Siklon yang seperti ini apabila sudah terjadi, tentu bisa kita prediksi untuk tahun-tahun depannya mungkin akan terjadi lagi gitu loh. Oleh karena itu memang butuh kebijakan tentang kehutanan kita yang baru, yang up to date untuk supaya bencana seperti ini tidak terulang lagi. Kenapa kita akan melaksanakan hari Kamis? Itu sesuai dengan arahan Ibu Ketua Komisi supaya mitra dalam hal ini Kementerian Kehutanan bisa menyiapkan paparannya dengan baik dan lengkap. Bang, tadi sebelumnya kan sudah berkunjung ke Sumatera, kira-kira apa sih yang disampaikan oleh rakyat kepada anggota-anggota DPR? Ya, dalam masa tanggap darurat ya yang pasti tentu kebutuhan pokok ya. Apakah itu makanan, apakah pakaian, yang untuk kaum wanita juga butuh ekstra ya terkait ini, dalaman, pembalut dan lain-lain ya. Kemarin juga sudah kita penuhi. Yang bisa kita gotong royongkan, kita gotong royongkan. Tapi kami yakin pemerintah bisa membantu hal ini dalam masa pemulihan ini agar segera cepat dilaksanakan. Kedepannya Komisi 4 akan mengevaluasi industri-industri yang ada di Sumatera. Tentu yang sesuai dengan tupoksi kami ya. Dalam hal ini ya Kementerian Kehutanan. Ya, itu yang paling penting sekali karena yang daerah hulu sungai dan daerah aliran sungai terutama. Kaitannya dengan industri ya bukan di kami. Bang, terkait temuan kayu gelondongan, perlu nggak sih Bang kalau pemerintah membentuk tim investigasi? Ya, saya rasa itu
perlu ya, tapi menurut saya kita selesaikan dulu masa tanggap darurat ini. Saya berharap di masa ini kita justru fokus untuk membantu masyarakat yang terdampak gitu lah. Hal-hal yang lainnya tentu akan butuh pendalaman ya toh, sehingga persoalannya tidak terjadi berulang lagi. Kalau memang ada kesalahan ya harus segera ditindak. Artinya tim itu bakal diisi siapa aja, Pak? Ya kalau tim ya balik ke eksekutif ya. Sementara kalau di DPR sendiri kan sudah ada tim pansus konflik agraria yang kaitannya sebenarnya bisa saja saling bersentuhan, misalnya saling beririsan gitu. Pak, terkait orang hutan di Batang Toru yang mungkin saja terancam punah karena akibat kerusakan lingkungan ini, mungkin dari Komisi sendiri seperti apa? Ya itu yang tadi saya sampaikan. Nanti harap bersabar kawan-kawan ya toh. Ini kan terjadi, kita lebih pada fokus kepada pemulihan ya, penyelamatan ya toh untuk masyarakat. Hal-hal yang itu akan kita bahas nanti secara lengkap pada hari Kamis nanti. Untuk kita tunggu data dari Kementerian Kehutanan. Sementara juga kawan-kawan di Komisi 4 tentu akan menerima data dari pemerintah daerah atau dari pihak manapun yang terkait di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Menuju hari-hari Kamis nanti bersama pihak Kementerian Kehutanan, data apa yang Pak dirasa paling perlu untuk disampaikan nanti dalam rapat yang ditunggu oleh pihak Komisi 4? Ya, kami sudah menyurati Kementerian Kehutanan untuk mempersiapkan data terkait hulu dan daerah aliran sungai ya, dan juga data tentang reboisasi dan anggaran untuk itu. Sementara juga tentu kawan-kawan dari masing-masing fraksi juga akan menerima pasti dari pemerintah daerah ya, atau dari DPRD terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah mereka masing-masing. Oke, cukup.